Halo, halo, halo. Kembali lagi di ngobrol-ngobrol. Nah, Sign mendek of celebrate. mendekati perilisan film Supergirl, Woman of Tomorrow, bukan ya? Bukan Bukan. ya. Judulnya Nggak jadi. Supergirl aja, Nggak Supergirl jadi. aja. Tadinya sempet itu Woman of judulnya, Tomorrow ya, tapi ya. nggak jadi. Ya, akhirnya Supergirl aja. Nanti Superman-nya yang Man of Tomorrow judulnya. Ah, Nah, teman-teman, ini di Kuratoru ada TPB DC Compact-nya Supergirl Woman of Tomorrow yang di Jogja, bisa main ke Kuratoru, bisa dibaca. Karena konon kabarnya dan dari trailer-trailer yang agak miring dikit, trailer yang udah beredar tuh emang sepertinya nuansa ini yang akan Iya. dibawa ke mana namanya, ke filmnya gitu. Siapa? Millie Alcock ya. Iya. Aku tidak mengenal, tidak mencari tahu juga soal sutradaranya sih. Aku nggak mencari tahu itu. Bukan James Gunn ya, lupa. Bukan, Oh, bukan. Siapa namanya? Aku juga lupa. Nggak nyari tahu track recordnya dia. Maksudnya film-filmnya Iya tuh sih. apa, penulisnya juga aku nggak mencari tahu. Simply karena sejak dulu aku tuh nggak pernah ngerasa. Ini mungkin jatuhnya nggak kenapa terang sekali? Nggak tahu. Nggak tahu nih, pencahayaan HP ku kali. Apa, aku tuh simply tidak merasa Supergirl itu sesuatu yang perlu ada. Oke. Jadi aku tuh dari dulu, dari kecil kan ada film Supergirl sendiri ya. Iya. Di antara, aku lupa, di antara Superman 3, Superman 4 atau setelah Superman 4 ya, Iya, aku lupa. iya. Aku lupa. Ada. Itu Underrated. ya aku nonton videonya, video Betamax-nya juga ngerental gitu, dan aku cukup suka dalam artian karena memang anak kecil ya, suka superhero gitu, Iya. terus ya udah nonton aja seperti layaknya, oh ini Superman tapi perempuan, ya udah Supergirl gitu. Nah aku nggak, pada saat kecil kan aku nggak, sebentar ini kayaknya, nah pada saat kecil kan aku nggak tahu kalau film itu sehancur itu ya, Supergirl itu Iya, iya. nggak oke gitu loh. Nah ini Gi, aku ngerasa Superman udah cukup, jadi nggak perlu ada Superman cewek. Ya, itu kan alasan kenapa DC membunuh Supergirl di Crisis on Infinite Earth. Iya, selain tampilannya jelek sih, Iya. pakai ikat kepala gitu-gitu tuh. Tapi itu bener Mas, maksudnya memang kalau di komiknya dia tuh emang di kill supaya di situ pengennya ya yaudah Superman tuh less son of Krypton, udah nggak ada Iya, yang lain. iya, iya, Dan iya. ya itu salah satunya orang kayak ngerasa, aduh kenapa sih ini harus ada, beda kasusnya kalau sama Batman, tapi itu urusannya nanti deh. Iya. Kalau ini kan memang dia nggak punya tujuan lain selain nambah-nambah apa ya, milking fans dari Superman. Superman yang apa, fans tipe lain dari Ya, Superman gitu. ya, ya, ya. Supergirl. Yang mana sebenarnya eh kalau kita bicara mungkin kebutuhan secara perusahaan jelas ada tadi yang kamu Ya. bilang. Dan aku bukan soal apa gini namanya yang nggak suka karakter cewek atau apa sih istilahnya, ini aku sering dijulukin ini sama Atika gitu-gitu tuh sering nih, karena aku nggak suka baca romance juga kan gitu, tidak Iya. tidak mengglorifikasi hal-hal Wah, semacam aku itu nggak gitu. pernah tahu sih Mas. Ada istilahnya. Ini istilah familiar kok. Cuman aku pas emang lupa aja nih. Jadi emang aku ngerasa Supergirl itu tidak seperlu itu gitu. Bahwa nanti Supergirl-nya DC film tuh aku nonton juga dan akan ada review juga. Iya, tapi karena memang perjalananku kan memang film superhero emang nonton dan review ya. Tapi sebenarnya deep down tuh nggak ngerasa. Nah, ini kenapa sih dari tadi ada cahaya yang nggak rata? Deep down tuh aku nggak ngerasa butuh Supergirl, nggak ngerasa pengen gimana-gimana. Iya. Plus rumor yang beredar dan semakin santer, film Supergirl ini kayak chaotic nantinya secara produksi dan Oh, editing shit. apa segala macam. Udah banyak banget beredar kayak gitu. Udah banyak. Dan aku kayaknya yakin hal itu sih, kayaknya. Mungkin fun, mungkin, tapi nah, apa yang kenapa kemudian apa ya? Ketakutanku bukan ketakutan ya, Gi. Kayak
feelingku nih makin bertambah kuat karena aku baca ini. Nah di sini tuh nanti Nugi akan menambahkan dan menjelaskan teman-teman. Ini tuh Supergirl bertualang gak di bumi lah. Ya, pokoknya di sebuah galaksi planet Sebuah lain gitu. galaksi, terus ada karakter anak remaja perempuan yang kemudian menjadi pendampingnya dia, ngikutin Ya, dalam sebenarnya kebalik, Mas. kebalik sebenarnya. Supergirl-nya yang dampingin dia. Iya, tapi kan maksudku kenapa aku bilang dengan kayak gitu karena trope-nya adalah ini kayak sidekick. Oh iya. Trope-nya tuh si remaja perempuan ini Iya. kayak sidekick, sementara Supergirl itu superheroinnya. Iya. Tapi pada kenyataannya adalah Supergirl itu justru ada kejadian yang membuat dia memutuskan untuk membantu si karakter ini gitu. Kalau di filmnya kayaknya karakter ini tuh nggak seremaja ini deh, maksudnya agak lebih dewasa dikit lah, kayak gitu. Lampu lagi. Iya, kenapa ya? Bingung aku. Gitu. Nah, mungkin kita bisa tunjukin dulu. Artworknya indah sekali. Iya. Artworknya oke, dan ini ilustratornya, komik artisnya nggak berganti-ganti ya, Gi? Iya, nggak. Bagusnya gitu. Jadi, dan ini nggak cuma satu tempat. Ada beberapa tempat yang didatengin dan itu bagus semua. Aku bayangin kalau ini versi aslinya TPB-nya pakai art paper, bagus banget ini. Ini pasti bagus banget. Nah, yang aku nggak suka adalah secara penjelasan, nanti lihatlah Nugi responnya seperti apa gitu, penjelasannya gimana. Karena menurutku, aku tuh hanya convince, tadi Nugi udah bilang bahwa The Last Son of Krypton tuh harusnya emang Kal-El. Udah gitu aja, karena mitologi yang paling kuat tuh itu. Jadi kalau ada L lainnya atau Kryptonian lain, kecuali Zod ya. Karena Zod kan tidak ada pas Krypton meledak, tidak ada. Zod non Ursa. Zone itu. Negatif. Kok negatif Zone? Apa namanya? Phantom Zone. Negatif Zone kan Marvel ya. Gitu. Jadi karena itu oke lah, bertiga itu oke. Gitu. Nah, terus kalau Last Son of Krypton ya udah, karena Last Son of Krypton itu menjadi tagline. Jadi kalau itu diutak-atik ya bukan Last Son lagi dong gitu. Jadi kayak gitu. Nah, seperti halnya Lobo kan di sini nggak ada Lobo ya, tapi di filmnya akan ada Lobo. Lobo kan juga ras terakhir yang dia hidup karena yang lainnya dibantai sama dia. Ya itu aku bingung sih dia tuh di film tuh apa, cuman ya kita cuma bisa nebak karena ada korelasi itu gitu kan. Cuman aku masih nggak ngerti kenapa Lobo itu ada di film. Ya karena Jason Momoa pengen main. Selain gitu ada di film, maksudnya kenapa harus karakter Lobo gitu loh dari sekian. Tapi intermezzo dikit teman-teman. Di situ agak mirip Toei, Mas, dalam hal kebodohan. Dalam hal apa ya? Jadi kalau teman-teman ngerti Toei kan, ini intermezzo dikit. Toei itu kan kalau misalkan wah nih apa Den-O nih alat berubahnya nyanyi-nyanyi rame nih mainannya, akhirnya di next Kamen Rider gitu terus sampai nggak tahu kapan, ntar dikit kayak gitu, ntar sampai kapan juga bunyi lah ya, berisik gitu. Bunyi berisik dan ketika masuk dikit kan dia bisa kayak kombinasi entah dia berubah jadi Kamen Rider lain atau pokoknya senjatanya adaptasi dari Kamen Rider lain. Tokusatsu kan jadi kayak gitu semua gitu loh. Maksudnya keunikan tuh jadi hilang. Nah, hubungannya sama DC adalah James Gunn ini kan dia terkenal dia sebelum dia ngedirect Guardian of Galaxy itu orang nggak ada yang tahu Guardian of Galaxy siapa. Iya betul. Nah, gara-gara dia Guardian of Galaxy jadi top tier lah. Dan sama halnya dengan Suicide Squad. Iya, itu juga makanya kayak meskipun ada film sebelumnya ya. Iya sih, cuman maksudnya poinku gini teman-teman. James Gunn itu terbukti berhasil ngepopulerin karakter-karakter minor di semesta komik gitu loh. Jadi di situ kayak ya itu yang seperti yang dilakukan Toei gitu loh. Jadi kayak kan ya yang selain Superman yang diangkat ke yang universe baru ini kan karakter-karakter bahkan Creature Commando iya kayak gitu terus lagi. Kemudian dia bikin
film Clayface buat apa? Ya, ya. Buat apa film Clayface Dan itu dan buat ini apa? Clayface itu dia jujur ya teman, ini bukan aku yang bilang, tapi banyak lah fans yang sepakat Clayface terbaik itu Clayface animated series Oh, sangat. Batman Sangat. Matt Higgins Sangat. itu. Jadi Sangat. komik itu bahkan ini tidak sebagus animated seriesnya. Jujur ini Walaupun animated series itu sebenarnya kemunculan Clayface juga sangat terbatas. Iya, tapi berhasil disampaikan dengan iya, Oke. maksudnya lebih oke di animated Ya. series dan aku setuju sih. Animated seriesnya Batman tuh banyak memperbaiki hal di komiknya, bahkan sampai mempengaruhi komik sangat itu sendiri. itu gitu kan. pondasi yang sangat kuat. Nah, tapi kita balik lagi ke Iya. sini. Bener yang Nugi tadi bilang. Kemudian James Gunn DC Iya, kayak Universe, DC Universe ya namanya. Iya, di sini. DCU ini memunculkan karakter-karakter yang sebenarnya ada pertanyaan kenapa ini yang dimunculin. Tapi itu kemudian nanti punya peran gede, punya apa, punya ya kayak gitulah. Sekiranya kayak gitu. Seperti halnya siapa? Guy Gardner Iya, ngapain gitu loh, kayak gitu senengannya Justice Gang. Iya, iya gitu. Kayak gitu tuh ya udahlah gitu. Kita nggak bisa hasilnya sih oke, tapi buat Over lah. over buat apa gitu. Over. Jujur kalau aku aku kan nungguin ini Batman-nya Ya, siapa? iya betul. Nggak dateng. Betul. Wonder Padahal Woman-nya 2027 siapa? tayang loh. 2027 Makanya kayak, tayang. aduh ini Gitu. Itu yang lebih penting. jujur ini buat fan DC mungkin adalah teman-teman yang sangat nerdy itu ya Ya. menikmati ya. Aku bukan karena aku pakai kaosnya Snyderverse, aku nggak senang Snyderverse Kebetulan juga. kita Superman Batman hari ini. Aku nggak Snyder fans juga teman-teman. Aku lebih ke ya lebih ke oke deh, nggak apa-apa kalau formula itu diulang-ulang gitu ya, mengangkat karakter-karakter yang kurang spotlight selama ini. Cuman ini tuh jadi kayak over dan sedikit melelahkan gitu loh. At least mungkin tambahin satu karakter utama yang kita familiar Kunci lah, gitu. karakter Iya, kunci gitu yang loh. yang major. Iya, bahkan Green Lantern aja ya sebenarnya John Stewart lebih ini sih, cuman ya Hal Jordan tuh Itu dulu. iya itu Itu gitu dulu loh. diselesaikan Hal Jordan-nya dulu nih. Itu loh diselesaikan. Menu utamanya dulu. Kemudian habis itu ada menu-menu pendamping. Iya gitu loh, jadi kayak bahkan ini kan yang duluan Green Lantern kan Guy Gardner-nya dulu yang muncul, bukan Hal Jordan sama John Stewart gitu. Ya John Stewart ya benar. John Stewart. Ketuker aku. Nah, melanjutkan yang tadi tentang Supergirl ini, teman-teman, komiknya ini, kenapa aku nggak suka juga? Aku bilang sama Nugi, buatku selain Last Son of Krypton tadi, orang-orang Kryptonian ini menjadi sedemikian kuat buatku secara mitologi adalah karena menyerap matahari kuning bumi. Iya. Sel-sel tubuhnya tuh memang udah diprogram seperti itu gitu. Kalau nyerap kan Jor-El yang bilang Iya, kalau iya. kamu nyerap radiasi matahari kuning bumi, maka kamu akan seperti ini. Makanya kalau dikasih red sun, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Red SUN ya, bukan SON. Kalau red SON itu Ya, ada komiknya komik sendiri lain. gitu. Ya, Nah, betul. dengan begitu teman-teman, buatku pada saat Kryptonian itu tidak di bumi, ya jangan sekuat itu, jangan sama kekuatannya, terus kemudian karena makhluk di luar sana kita juga nggak tahu skala powernya seberapa Ya. gitu, jangan disamakan, terus kemudian bisa bernafas di planet lain yang kita nggak tahu seperti apa gitu. Kalau bentuknya ada makhluk-makhluk yang seperti manusia bumi di mana ada mata, hidung, telinga dan lain-lain segala macam, kulitnya juga sama. Ya udahlah, kita udah tahu itu dari Star Wars. Star Wars itu Ya. ya yang seperti manusia ada di mana-mana gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi untuk Kryptonian kalau menurutku sih kayak gitu. Nah, penjelasan logisnya seperti apa? Jadi nggak terlalu kumakan karena buatku kenapa disebut Superman dan Supergirl karena di bumi, karena super. Gitu loh. Jadi begitu dia di luar bumi kayaknya ngapain Ya, gitu. at least adalah saat tertentu ketika dia ini mataharinya lagi beda nih gitu. Oh ini lagi ada faktor eksternal bikin Supergirl-nya jadi lemah, itu ada Ya, sih di ada, komik ini ada, ada teman-teman. Ada kok. Ada. Jadi menurutku itunya nggak apa-apa, cuman aku nggak suka petualangan makhluk luar angkasa yang bukan dari bumi bertualangnya di luar angkasa.
Ya karena dia petualangannya di bumi. Iya, iya. Kalau iya. Adam Strange gitu nggak apa-apa. Mau bertualang di planet oke. manapun ya silahkan aja Adam Strange gitu. Tapi kalau John Stewart, Green Lantern gitu ya silahkan Iya, aja. karena Tapi ini yang bikin susah kan karena sama-sama alien gitu. Ini full alien betul. ceritanya. Betul ada bentuknya Nggak dinosaurus, ada ada nggak apa. ada makhluk buminya sama sekali. Nah, itu teman-teman. Jadi aku pribadi nggak bisa merekomendasikan untuk baca Supergirl yang ini, Woman of Tomorrow ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan jagoan-jagoan cewek, terutama superhero cewek ya, ini worth to try lah, worth to read lah, kayak gitu sih ini ibaratnya. Apalagi ya? Ya, kalau aku mix juga sih Mas, kayak mau rekomendasiin ini apa enggak karena ini terus terang teman-teman bukan karena Tom King punya haters ya. Ya karena Batman-nya dia dan sebagainya, tapi surprisingly aku sebenarnya mungkin karena aku juga suka baca novel, suka baca non komik ya. Somehow ini tuh storytellingnya tuh emang kayak novel teman-teman. Ini kita nggak mau ngomongin soal apakah ini graphic novel apa bukan, enggak, Bukan. tapi bagaimana cara si Bertuturnya. Tom King bertutur di captionnya, di apa ya kata-katanya dan lain sebagainya, pemilihan diksi di karakternya itu memang ini kerasa kayak novel teman-teman. Dan kayak misalkan gambarnya kayak gini, terus dia ngejelasin perasaannya karakter yang ada di gambarnya gitu. Jadi iya ini tuh apa ya, cara dia nulis tuh beneran kayak novel. Dan aku pikir ini mungkin bisa recommended ke teman-teman pembaca komik yang juga suka baca sastra novel kayak gitu-gitu gitu. Tapi kalau memang kayak teman-teman yang lebih ke action fast Kayak aku. fast pacing Ya. shonen gitu-gitu Akan kayaknya kesusahan sih. susah. Kalau soal komiknya ini apakah bagus apa enggak? Aku yakin bagus karena ini direkomendasikan oleh cukup banyak orang juga di sana iya, gitu. iya. Jadi dan ini materi kuat untuk film Supergirl gitu. Jadi kalau bagusnya mah pastinya bagus. Cuman cocok apa enggak cocoknya itu yang kemudian memengaruhi gitu. itu. Aku terlalu besar udah mah aku bertanya kenapa Supergirl ada. Jadi itu aja udah barrier Iya. untuk Supergirl tuh masuk. Nah, nanti bagaimana responku terhadap filmnya kita tunggu aja. Gitu. Apalagi udah kayaknya ya. Ya paling ini sih Mas, spill dikit. Aku tuh masih bingung ya. Aku nggak ngerti sih kalau pembaca Indonesia tuh melihat Tom King seperti apa gitu. Tapi intinya aku tetap merekomendasikan lah. Oke. Untuk Tom King-nya. karena memang sebenarnya ya aku kan suka ngelihat respon orang-orang gitu kan. Kayak ya Tom King ini sebenarnya dia lumayan ya semenjak Batman tuh dia lumayan banyak yang nggak seneng gitu loh. Cuman ya mungkin ini memang plotnya tuh gitu aja. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana karakter Supergirl ini bertumbuh teman-teman. Bagaimana dia yang tadinya dia ngerasa kayak ini ngapain, aku udah nggak ada apa-apa lagi nih hidupku, orang planetku hancur bla 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 dan sebagainya gitu. Terus dia akhirnya kayak menemukan tujuannya kembali itu setelah ketemu si karakter ceweknya ini gitu. Ya, dan Kurang itu lebih gitulah. Dan itu masuk akal, sangat masuk akal. Aku nambahin dikit karena Kara itu sebenarnya keberadaannya tuh untuk mengawal dan menjaga Kal-El yang masih bayi. Sebenarnya dia dikirim sama Pak D-nya Kal-El untuk menjaga dan melindungi Kal-El pada saat Kal-El masih bayi. Masalahnya adalah spaceship-nya Kara itu stuck. Dia pas mendarat di bumi itu malfunction, nggak bisa kebuka dan dia dalam kondisi tertidur kan. Iya. Kal-El-nya udah dirawat Jonathan sama Martha Kent dan udah bertambah besar, udah jadi Superman. Jadi pada saat Kara ketemu sama Kal-El, itu kayak, lah, aku tuh jagain kamu apanya?
Orang Iya. kamu udah jadi pelindung bumi kayak gini kok. Udah terlanjur tua gitu. Lanjut tua. Kalau Terlanjur secara power, dewasa. ada beberapa sumber yang menyebutkan, dan aku meyakini ini, yang menyebutkan bahwa secara power Kara tuh di atas Kal-El. Iya, iya. Gitu, secara power ya. Itu salah satu perwujudannya adalah filmnya The Flash. Iya. Pas Supergirl ngelawan Zod itu gitu. Kalau Supergirl-nya tidak di bumi, maksudnya dia kan orang Kandor sebenarnya ya. Iya. Kalau nggak salah. Kandor tuh sister planetnya Iya, Krypton iya, lah Krypton. gitu. Jadi kotanya sendiri masih ada di Iya, dalam masih, botol masih. apa City in the Bottle Iya, gitu. iya. Jadi nah itu Kara juga baru tahu dari Kal-El kan, dikasih Iya, tahu iya. bahwa kotamu tuh masih ada gitu. Nah, makanya Nugi tadi bilang ini tuh proses Kara juga bertumbuh, mencari jati diri dan bertumbuh karena Cari tujuan lain. tujuan lain karena di bumi dia tujuannya apa gitu. Orang dia harusnya Iya, jagain Superman yang masih Iya. kecil kok, tapi Superman-nya sudah sekuat itu gitu. Jadi udah nggak relevan lah tujuannya dia gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, buat yang tertarik dengan premisnya, karena premisnya emang bagus Iya. gitu. Silakan aja dicari komiknya DC Compact. Aku rasa banyak bisa ditemui di berbagai toko impor ya. Iya. Gitu. Nah, kalau yang di Jogja silakan main ke Kuratoru dan bisa baca di Kuratoru. Itu aja teman-teman untuk Supergirl Woman of Tomorrow. Sampai ketemu di obrolan film Supergirl berikutnya. Thank you. Bye.